saya Sania Chandra Zen, NIM channel B018018 dari Prodi Administrasi Perkantoran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori kepemimpinan. Langsung saja saya share screen-nya. Lihat di layar. Kita mulai saja, yaitu teori kepemimpinan. Selanjutnya, teori dalam studi kepemimpinan yaitu ada 4. Ada teori Great Man dan teori Big Bang. Yang kedua ada teori sifat kepribadian atau karakteristik. Yang ketiga ada teori perilaku. Yang keempat ada teori kontingensi atau teori situasional. Teori Great Man dan teori Big Bang. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Benis dan Nanus tahun 1990 menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin, yakni asal raja menjadi raja. Slide selanjutnya ada teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Yang ketiga ada situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Selanjutnya ada teori kepribadian. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori yaitu keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian menurut Chesser. Sifat-sifat pribadi terdiri dari fisik, kecakapan, teknologi, daya tanggap, pengetahuan, daya ingat, dan imajinasi. Sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seseorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian menurut Davis, yaitu ada 4 sifat umum yang efektif. 1. Kecerdasan. 2. Kedewasaan dan keluasan pandangan hidup, pandangan sosial maksud saya. Yang ketiga adalah motivasi diri dan dorongan. Yang keempat ada sikap-sikap hubungan sosial. Untuk slide selanjutnya yaitu karakteristik kepribadian menurut Chalons dalam Adele Them tahun 1993. Sifat yang harus dimiliki pemimpin agar dapat mengefektifkan organisasi adalah kelancaran berbicara, kemampuan memecahkan masalah, pandangan ke dalam masalah kelompok, keluasan, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya, karakteristik kepribadian menurut Yule dalam Hersey dan Blanchard tahun 1998. Karakteristik pemimpin sukses terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, reaktif, diplomatis dan taktis, lancar berbicara, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu
sebentar. Sedangkan menurut Robbins mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian. Menurut Bennis dalam Hersey dan Blanchard yaitu ada management of attention, management of meaning, management of thoughts, management of self. Untuk slide selanjutnya yaitu ada ringkasan dari sifat. Ada intelijensi atau kecerdasan, ada kematangan dan keluasan pandangan sosial, ada memiliki motivasi dan keinginan berprestasi, yang keempat ada memiliki hubungan manusiawi. Kelemahan teori sifat yaitu tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Yang kedua ada situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada teori perilaku. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Beberapa teori perilaku yaitu ada teori X dan Y, studi kepemimpinan Universitas IOWA. Yang ketiga ada studi kepemimpinan Universitas Ohio. Yang keempat ada studi kepemimpinan Universitas Michigan. Yang kelima ada managerial grid. Yang keenam ada 4 sistem manajemen Likert. Selanjutnya ada teori kontingensi atau teori situasional. Resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan atau kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Slide selanjutnya yaitu ada filosofi teori. Contingency approach yaitu respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang kedua ada situational approach atau perilaku gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ada model kepemimpinan kontingensi atau situasional. Model ini dibagi menjadi 4 yaitu kepemimpinan situasional menurut Fielder, ada situasional ketiga dimensi dari Reading, terus menurut Tannenbaum dan Smith, yang keempat ada Hersey dan Blanchard. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.